Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Nah, tadi kayaknya ada Bapak singgung sedikit. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah atau yang tidak ada di dalam nas-nas Al-Quran ataupun di dalam nas hadis. Bid'ah itu dari bada'a ya bada'u. Kalau di dalam bahasa Arabnya lah bada'a ya bada'u bid'ah. Artinya melakukan sesuatu yang baru. Bada'a ya bada'u bid'ah. Ana abada'u as-sayyarata misalnya. Saya melakukan sesuatu yang baru terhadap mobil. Artinya berinovasi, itu bid'ah namanya. Nah, di dalam ibadah, kalau yang tadi disebutkan ibadahnya adalah ibadah mahdhah, lalu melakukan selain dari ibadah mahdhah tersebut, maka itu namanya bid'ah. Contoh seperti yang Bapak sampaikan, ibadah mahdhah itu seperti sembahyang. Sembahyang itu ibadah mahdhah. Sembahyang subuh ibadah mahdhah. Kalau sembahyang subuhnya di waktu subuh itu ibadah mahdhah. Waktu subuh dari jam, anggap misalnya kita bulatkan saja ya, dari jam 5 sampai jam 6 itu waktu sembahyang subuh. Ini kita bulatkan lah. Kalau realnya sesuaikan aja nanti. Jangan karena waktu subuh dari jam 5 sampai jam 6. Tapi kita ini contoh saja. Realnya sesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Ini contoh saja. Apabila melakukan sembahyang subuh pada waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat, ini namanya ibadah mahdhah. Sembahyang subuh antara jam 5 sampai jam 6 berarti dia melakukan ibadah mahdhah. Nah, tetapi apabila dia melakukan sembahyang subuh pada waktu jam 7, berarti dia melakukan bid'ah namanya. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah di luar ketentuan ibadah mahdhah. Nah, dan perlu diketahui bahwa bid'ah ini ada dua. Kalaupun dikatakan bid'ah ya, kalaupun ada dikatakan bid'ah, jadi perlu disampaikan juga bahwa pembagian ibadah ada bid'ah, ada sunnah ini juga termasuk hal baru sebenarnya. Mutaakhirin ini, perbedaan antara bid'ah dengan sunnah ini mutaakhirin. Para sahabat, para ulama salafus saleh tidak mengenal yang namanya bid'ah. Mereka hanya mengenal sunnah dan gairu sunnah, syariat atau gairu syariat. Apabila berbeda dengan syariat dalam artian menyalahi aturan Islam, anggaplah misalnya seperti zina, ini bid'ah sebenarnya. Tidak sembahyang, bid'ah. Tidak puasa, bid'ah. Tapi kalau puasa, tapi puasanya misalnya Senin Kamis atau Senin saja, kalau di sunnah kan Senin Kamis, tapi dia puasanya sunnah saja, ini bukan bid'ah, tapi dia melaksanakan sunnah. Jadi bid'ah menurut para ulama salafus saleh adalah sesuatu yang melanggar hukum Islam, itu namanya bid'ah. Tapi kalau melakukan perbuatan yang khilafiyah seperti misalnya kunut, ada yang berkunut, ada yang kada. Ujar orang yang berkunut kada bid'ah, orang yang ujar orang yang kada berkunut bid'ah kunut itu. Nah, ini sebenarnya bukan bid'ah atau tidak bid'ah, tapi ini sunnah khilafiyah. Nah, kalau bid'ah itu sebenarnya yang melanggar hukum Islam, hukum Allah. Seperti mabuk-mabukan itu bid'ah, namanya larangan. Riba itu bid'ah. Misalnya melakukan riba dengan hal baru, bid'ah. Atau riba yang kayak bahari juga, bid'ah juga namanya. Nah, jadi dipahami bahwa bid'ah itu sebenarnya adalah melakukan yang dilarang oleh Islam, itu bid'ah.
Tapi kalau melakukan yang khilafiyah bukan bid'ah. Nah, kemudian apakah bid'ah itu termasuk suatu ibadah? Ya jelas kalau bid'ah, yang bid'ah ini adalah perlu diingatlah, kalau kita memegang pendapat salafus saleh, artinya orang-orang bahari, tidak ada istilah bid'ah. Kalaupun ada bid'ah namanya, itu berarti larangan yang sudah dilakukan. Nah, apabila melakukan bid'ah dalam artian melakukan hal yang dilarang, maka jelas itu tidak termasuk ibadah. Tapi kalau kita menganggap bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah, maka melakukan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik itu termasuk ibadah. Sementara melakukan bid'ah dolalah itu termasuk bukan ibadah dan malah dosa. Nah, perlu dipahami juga bahwa bid'ah hasanah ini sebenarnya bukan bid'ah, tapi memang ajaran Islam sesuai dengan hukum Islam. Bid'ah dolalah itu yang termasuk larangan tadi. Nah, contoh kita sekolah dengan meja. Ini contoh jelas aja lah. Sekolah dengan meja ini bid'ah. Karena apa? Karena tidak pernah dilakukan, tidak pernah ada di dalam hukum Islam. Belajar dengan pakai meja ini tidak ada di dalam hukum Islam. Ini bid'ah namanya. Kalau kita memegang yang kedua ya, makna yang kedua atau pendapat yang kedua, ini bid'ah hasanah. Nah, sementara bid'ah dolalahnya adalah belajar dengan cara menyontek, itu bid'ah dolalah namanya. Tapi kalau belajar dengan meja, belajar dengan komputer, belajar dengan buku, belajar dengan pulpen wayah ini, belajar dengan tip X, belajar dengan HP, belajar dengan macam-macam yang baik-baik, itu namanya bid'ah hasanah. Dan kalau kita mengikuti pendapat yang salafus saleh, itu bukan bid'ah, itu hal yang mubah, boleh, tidak ada nama istilah bid'ah. Nah, kalau yang bid'ah dolalah, belajar menyontek, belajar dengan cara menyontek, belajar dengan cara misalnya menjawab soal dengan melihat buku, ini bid'ah dolalah namanya. Dan di dalam, kalau kita mengikuti pendapat salafus saleh yang pertama, ini haram hukumnya, bukan bid'ah lagi, haram hukumnya, dosa di luar sunnah namanya. Nah itu. Nah, jadi bisa dipahamilah. Jadi secara umum atau secara kesimpulan bahwa segala yang dilarang oleh Islam itu namanya bid'ah. Yang dibolehkan oleh Islam itu bukan bid'ah. Yang dibolehkan ini bisa berdasarkan ibadah mahdhah, artinya ada dalilnya secara jelas, atau ibadah ghairu mahdhah, artinya dalilnya tidak jelas atau masih berbeda pendapat, dalilnya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ini bukan bid'ah dolalah, bukan bid'ah. Nah, jika iya, apa ada dalilnya? Sudah dijelaskan tadi lah. Nah, jadi dalilnya itu ya dalilnya bahwa kalau bid'ah itu, bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dolalah, dan bid'ah dolalah itu adalah hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Yang baru yang dimaksud di sini adalah yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti sembahyang 2 rakaat subuh, ini sudah ada di dalam Islam. Lalu inya sembahyang subuh 3 rakaat, nah itu bid'ah namanya. Dan ini dolalah, dan dolalah dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau misalnya inya sembahyang subuh berkunut, ini bukan bid'ah, karena di dalam hadis atau di dalam riwayat ada menyebutkan bahwa kunut itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang dalil-dalil tentang kunut ini ada yang berbeda. Nah ini maksudnya seperti itu. Maka kunut ini termasuk ghairu mahdhah, tetapi bukan bid'ah. Selanjutnya dari M. Saman.
masuk ke redaksi kita. Pertanyaannya, sebutkan benda-benda najis yang belum disepakati di kalangan ulama mazhab. Wah, ini berat ini ya. Berarti Bapak harus mencari datanya dulu ini. Benda-benda najis yang belum disepakati di kalangan para ulama. Memang masalah najis ini memang termasuk masalah ijtihadiyah, selain yang jelas disebutkan di dalam sunnah lah. Nah makanya masalah najis ini pun ada yang mahdoh, ada yang gairu mahdoh. Mahdoh dalam artian najisnya ini sudah disebutkan di dalam sunnah-sunnah. Misal seperti najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah. Ini jelas sudah disebutkan di dalam sunnah-sunnah. Seperti kencing, kotoran manusia, kemudian kotoran anjing, anjingnya sendiri, babinya sendiri, ini sudah jelas di dalam sunnah. Mahdoh dia jelas dalilnya di dalam sunnah ataupun di dalam Al-Quran. Nah sementara hal-hal yang baru ada, nah ini yang termasuk yang dikhilafiyahkan oleh para ulama. Salah satu contoh yang belum disepakati oleh para ulama adalah tentang alkohol. Nah, alkohol ini ada ulama yang mengatakan alkohol itu najis. Ada juga yang mengatakan alkohol itu hukumnya tidak najis, suci dia. Tergantung dari tempatnya. Kalau tempatnya itu di minuman keras yang biasa diminum, maka alkoholnya itu hukumnya najis. Tapi bukan alkoholnya yang najis lah, tapi dia mutanajis jadinya. Jadi bendanya alkohol kalau ada di minuman keras maka hukumnya najis. Tapi apabila alkoholnya berada di bukan minuman keras, misalnya di minyak wangi atau di minyak harum, maka alkoholnya itu suci. Nah, tetapi ini termasuk memang khilafiyah, najis yang belum disepakati oleh para ulama. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi masuk dari Retno Hestining, kelas 9 KH. Apa hukumnya mengamalkan hadis yang lemah atau dhaif? Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif atau hadis lemah itu boleh selama dalam hal-hal fadhailul a'mal atau berbicara tentang keutamaan melakukan sesuatu. Itu boleh. Misal contohnya, sebagai contoh saja, mengamalkan surah Yasin setiap malam, atau membaca surah Waqiah, atau membaca Tabarak misalnya. Kalau misalnya, ini misalnya saja ya, tapi bagi Bapak hadis-hadis mengamalkan surah Yasin, Waqiah, Tabarak itu bukan dhaif, tapi kuat hadisnya, bukan dhaif, bukan lemah. Tapi ini salah satu contoh saja. Nah, kalau mengamalkan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan, membaca ini, mengamalkan ini, itu boleh, hadis dhaif. Tapi kalau masalah akidah, misal contoh, hadis dhaif mengatakan bahwa Allah berada di langit misalnya. Hadis mengatakan Allah berada di langit, tapi hadisnya dhaif, maka ini tidak boleh dipakai. Karena ini bertentangan dengan hadis-hadis yang kuat, hadis-hadis yang masyhur mengatakan bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Allah tidak bertempat, Allah tidak berhajat dengan tempat. Nah, ini jelas tidak boleh dipakai hadisnya. Nah ini mungkin itu contoh dan hukumnya lah. Ya. Kemudian mana tadi? Ada masuk lagi ya tadi? Ada. Oh iya. Dari M Halam ya. Bola. Ya.
Yang pertama, bagaimana cara membersihkan najis dari anjing dan apakah ada niatnya juga. Nah, ini mungkin sudah Bapak jelaskan. Untuk membersihkan najis yang terkena najis mughallazah, apakah itu dari anjing ataupun dari babi, caranya tadi menyiramkan menyiramkan 7 kali, 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Nah, ini caranya. Apakah perlu ada niat? Tidak perlu ada niat. Nah, jadi membersihkan najis itu tidak perlu ada niat, tidak diwajibkan niat di sana. Sama dengan kita membasuh Pak membasuh Bahera, Rubuhan Ikam berniatan lah, kadang kalau kira-kira lah. Nah, jadi kada perlu berniat membasuh Pak membasuh Bahera, kada perlu berniat. Begitu juga dengan membersihkan najis dari najis anjing. Kemudian ada dari Eva Anggra ini, jelaskan mengenai maslahah mursalah. Wah, ini kayaknya banyak membaca sih inilah maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini memang termasuk usul fikih yang ditemukan dalam tanda petik ya, ditemukan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Kalau usul fikih yang sudah lama itu ya seperti ijma, qiyas, kemudian seperti sadduz zari'ah, kemudian seperti al-maslahah muqaddamun min daf'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih dan seterusnya. Nah, maslahah mursalah ini termasuk masa usul fikih yang baru-baru ditemukan dalam artian mutaakhirin ya, bukan baru dalam artian sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun kadang, tapi maksudnya nih termasuk mutaakhirin. Nah, maslahah mursalah ini adalah kemaslahatan yang kegiatannya itu tidak disebutkan di dalam nas, tidak disebutkan di dalam ijma, tidak disebutkan di dalam, artinya orang-orang terdahulu kegiatannya ini belum mengetahui. Nah, lalu ada kejadiannya sekarang gitu. Nah, lalu dilihat masalahnya, maslahatnya. Nah, apabila maslahahnya itu baru juga, maka itu termasuk maslahah mursalah. Salah satu contohnya adalah kita mengetahui maslahat di dalam syariat Islam itu ada 5. Maqasidus syariah itu ada 5, yaitu menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga akal, kemudian menjaga keturunan. Ini sudah disepakati oleh para ulama dahulu kala, dari dahulu kala. Ini termasuk maslahat, termasuk maqasidus syari'iyah. Ada satu tambahan lagi. Nah, ini termasuk maslahah mursalah, yaitu menjaga lingkungan. Nah, jadi maqasidus syariah sekarang ini ada 6, bukan 5 lagi, tapi 6. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat menjaga akal, yang kelima menjaga keturunan, yang keenam menjaga lingkungan. Nah, ini termasuk maslahah mursalah dan menjadi maqasidus syar'iyyah yang keenam. Menjaga lingkungan ini termasuk tujuan daripada diturunkannya syariat Islam. Salah satu contohnya adalah bersuci. Bagaimana kita bersuci itu termasuk tujuan menjaga lingkungan. Bersuci salah satunya dengan air. Airnya bagaimana? Air yang mengalir, bukan air yang menggenang. Kalau air yang menggenang, kada sah kita bersucinya di sana, apalagi kurang dari 2 kula. Nah, tapi dengan air yang mengalir, misalnya kita buang air besar di tempat yang menggenang, ini tidak boleh. Karena apa? Salah satunya maqasidus syariah kita adalah menjaga lingkungan. Nah, ini. Nah, jadi itulah contohnya. Nah, kemudian apakah benar jika kita sudah berwudu, jika terkena kotoran cicak, wudu tersebut masih sah dan hanya membersihkan anggota badan yang terkena kotoran saja? Betul. Kotoran atau badan kita terkena najis itu apakah najis kotoran ayam, kotoran cicak, itu kita tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu sudah jelas di dalam syariat kita,
Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Dua jalan itu maksudnya muka belakang, kemaluan muka belakang, atau menyentuh ajnabiyah, lawan jenis, atau misalnya apalagi yang membatalkan wudhu, banyak yang membatalkan wudhu lah. Nah, jadi dilihat saja, tidak ada di sana terkena kotoran. Terkena kotoran tidak membatalkan wudhu, tapi hanya wajib membersihkan kotoran tersebut, harus dibersihkan dari anggota badan kita. Tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahkan saja lah, karena Bapak juga suaranya sudah serak-serak basah. Ini kada disediakan oleh Pak Azmi nih minumannya. Tapi kalaupun ada juga, ada boleh diminum, jangan Pak Azmi. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Jahroniyah ingin bertanya, mengapa ibadah yang dilakukan sebagai umat Islam seperti sholat, puasa, haji belum membekas dalam kesolehan sosial di masyarakat? Nah, ini pertanyaannya mungkin ditujukan kepada diri kita sendiri saja lah, bukan ditujukan kepada orang lain. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita berhaji, bersedekah, berzakat, dan banyak amalan ibadah yang kita lakukan. Kenapa kada membekas? Itu tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita ini memang melakukannya itu hanya sekedar melakukan kewajiban, atau hanya karena ikut-ikutan, atau hanya karena orang lain, atau karena sesuatu dan lain hal? Ini tanya diri kita sendiri. Karena apabila ada jawabannya dari diri kita, maka itulah jawabannya. Kenapa ibadah yang dilakukan ini tidak membekas dalam kesolehan sosial kita? Kalau kita boleh mencontohkannya, para sahabat yang melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya, mereka bukan karena hanya melakukan ibadah, bukan hanya karena sekedar melakukan kewajiban. Lihat para sahabat, berapa banyak prestasi yang mereka torehkan di dalam sejarah Islam, berapa banyak kemajuan Islam yang dicapai, berapa banyak inovasi ataupun hal-hal baru yang dilakukan oleh para sahabat untuk kemudahan masyarakat, untuk kehidupan di dunia. Banyak kita lihat di dalam sejarah itu. Ada Ibnu Sina, ada Abdul Jabbar, ada banyak kada kesambatan. Kalau anak kesambatan kada usah nang jauh-jauh, nang para sahabat aja dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat-sahabat yang lain. Ini bukti kesolehan sosial mereka. Kesolehan sosial mereka tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena memang mereka melakukan ibadah betul-betul karena mengharap ridha Allah, betul-betul sesuai dengan ajaran Islam, betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bukti nyata sudah. Seandainya sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan semua ibadah kita dilakukan dengan sebenar-benarnya, setulus-tulusnya, maka kesolehan sosial itu akan muncul, akan terbukti. Lalu kenapa sekarang ini, kalau menurut pertanyaan ini belum membekas? Nah, tanya kepada diri masing-masing. Tanya kepada diri masing-masing, kenapa belum membekas? Nah, itu jawabannya lah. Kemudian Satrio, kenapa Maulid Nabi disebut ibadah ghairu mahdhah? Nah, seperti yang Bapak sampaikan, bahwa memang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalilnya di dalam sunnah ini ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Yang jelas pun dikatakan hadisnya dhaif dan seterusnya. Nah, itu tadi. Karena di dalam nas-nas Al-Quran ataupun nas hadis tidak disebutkan secara eksplisit, maka dia disebut ibadah ghairu mahdhah. Lain halnya dengan sembahyang, puasa, ini jelas disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, maka dia termasuk ibadah mahdhah. Tetapi seperti yang Bapak sampaikan, di dalam sholat itu ada poin-poinnya,
atau rukun syaratnya dan seterusnya, ada yang mahdoh, ada yang gairu mahdoh. Kira-kira habis? Cukup ya? Suara sudah menunjukkan nih Pak Azmi. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan dan waktu sudah sudah menunjukkan jam 11.22 menit lah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan melakukan hal yang manfaat. Jadi sebenarnya kita bersyukur kepada sekolahan, bersyukur kepada Pak Azmi yang sudah memfasilitasi kita untuk mengisi ibadah Ramadan kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kededa pesantren Ramadan ini mungkin apakah yang kita gawe lah, mungkin guling kah, atau berjalanan kah, atau main game kah, atau main HP kah, mungkin lah, mungkin. Tapi ada juga mungkin yang membaca Al-Quran dan lain-lain. Tapi dengan adanya ini terorganisir, terjadwal, maka paling tidak yang terjadwal ini waktu kita bermanfaat. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita syukuri dan mudah-mudahan manfaat yang kita dapatkan terus bertambah dan terus berkah bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dan terima kasih kepada panitia dan juga kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini, dan Bapak harapkan seperti yang Bapak sampaikan dalam pesan-pesan kegiatan ini, tetap semangat untuk belajar. Kalaupun misalnya online kada jadi masalah, tetap semangat. Terputus-putus misalnya jaringannya, tetap semangat. Ngalih masuk Pak Ajar, jaringan ngalih, ulun harus naik ke atas bubungan misalnya, atau ke atas pohon dulu, harus berjalan dulu ke atas gunung misalnya, tetap semangat, kada jadi masalah. Karena apapun yang kita lakukan untuk menuju kebaikan, maka sarana yang kita lakukan itu termasuk ibadah, termasuk berpahala. Jadi kita misalnya lah jaringannya di gunung, lalu kita berjalan dulu. Nah, selama kita berjalan, jalannya kita juga ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun keadaannya tetap belajar, semangat. Apalagi yang jaringannya nyaman, nah ini jangan sampai jangan sampai disia-siakan gitu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan, dan sekali lagi mohon maaf. Ulun akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fathur Rahman MCMH. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, dan apa yang sudah beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, setelah kegiatan ini silahkan yang sudah selesai meresum untuk mengumpul resumenya ke koordinator masing-masing. Bapak akhiri dan tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.